Kelar rally Jepang sih, gue pengennya bikin video tentang Elvin versus Ogier untuk Saudi nanti. Tapi, Tanak malah bikin pengumuman kalau dia pensiun. What a career! 20 tahun di dunia rally, lebih dari 170 start di WRC, 22 kemenangan, dan 58 podium. Perlu diingat, seberapa lama karir Tanak di dunia rally. Tanak itu masih zamanin balap pakai Lancer Evo 10 dan Impreza STI di Production WRC atau PWRC. Kelas yang sama yang dibalap Rivat pada tahun 2012. Dan Tanak masih zamanin balap lawan Loeb, Al-Attiyah, Padden, Kevin Abring, Osberg, dan lainnya dari musim 2013 sampai 2016. Pensiunnya Tanak menjadi masalah baru di Hyundai. Karena seperti ungkapan "we have to address the elephant in the room", ada lubang yang harus ditambal Hyundai sampai setidaknya regulasi 2027 sudah fix, paten, dan resmi. TDC naruh nama driver-driver berikut dalam 3 kategori. Penasaran siapa aja drivernya dan apa aja kategorinya? Seperti kata Ruang Taktik FC, let's go kita bahas sama-sama. Side note, video ini udah direkam dari Minggu malam. Perkara ada rumor yang muncul lagi di hari Senin pagi, Senin siang atau Senin sore, well, udah kadung direkam audionya, so ya. Di kategori pertama ada impossible atau tidak mungkin, di mana driver-driver ini cukup untuk menambal musim 2026, tapi tidak akan mungkin atau bisa dikontrak Hyundai. Dengan kemenangan impresif di Estonia, meskipun pakai mobil spek khusus Estonia dan bukan spek kompromi seperti driver lainnya, siapa yang nggak mau ngasih kontrak ke Oli Solberg? Tapi ya, impossible, karena pasti Oli Solberg sendiri udah dipegang erat sama Toyota, apapun hasilnya di Rally One nanti. Dan rasanya Solberg juga udah menutup buku dengan Hyundai. Chapter pahit bersama Hyundai, seperti di Kroasia 2022 dan Finlandia 2022, di mana Oli Solberg crash 500 meter dari garis start. Sama seperti Oli Solberg, hubungan Emil Lindholm dengan Hyundai nampaknya juga sudah ditutup permanen. Mengingat periode singkat Emil dengan Hyundai di WRC itu tidak menghasilkan result apapun. Mulai dari i20 Rally itu yang tidak reliable, hingga bangku Rally One yang dijanjikan Abi Tebul pun tidak diberikan. Satu pria bahagia, 19 juta pria menunggu bangku Rally One. Mana bangku Rally One yang kau janjikan itu, Bul? Pak Abi Tebul raja tipu-tipu. Bangku Rally One-nya hanyalah salah satu. Banyak fakta, banyak data ditemui. Abi Tebul memang tukang ngibul. Nah, kalau Teemu Suninen sudah pernah mencoba bangku Rally One bareng Hyundai di tahun 2023. Teemu juga sudah merasakan kompetisi di kelas paling atas bareng M Sport sejak 2018 sampai 2021. Tapi Teemu Suninen sendiri sudah mengonfirmasi ia sedang sibuk menjadi coach dan melatih pereli-pereli muda seperti Tuukka Kaupinen. Jadi mungkin tidak akan diusik Hyundai. Iya, gue tahu Mick sama Sordo udah nggak muda lagi. Masing-masing umurnya udah 200 tahun. Meski begitu, mereka berdua saling adu di kejuaraan nasional Portugal. Ya, dengan umur mereka sekarang, agak tidak mungkin bisa berkontribusi banyak buat Hyundai di kelas tertinggi. Ini antara mungkin dan tidak mungkin, karena Sami Payare sendiri sekarang lagi jadi superstarnya Toyota. Apalagi habis podium di Jepang dan tahun depan akan menjadi spotlight menggantikan Calero Vanpera. Tapi bagi Hyundai untuk membajak Sami dari Toyota, kedengaran gila. Terasa seperti Gareth Bale versi kebalikannya. Transfer dari Real Madrid malah pindah ke Tottenham. Ngomongin Hyundai dan bangku kosong, satu nama yang gak akan pernah lepas dari topik ini adalah Hayden Paddon. Bertahun-tahun setia ke Hyundai,
menang title European Rally Championship di tahun 2023, memakai barang busuk bernama i20 Rally 2, bolak-balik menang di Australia dan New Zealand. Terdengar seperti prospek menarik, tapi masa iya Paddon? Really? Hayden Paddon in Big 2026? Ada banyak nama menarik hasil didikan WRC2 buat dipikirkan. TDC sudah merangkum setidaknya 5 nama dan yang harus dipertimbangkan Hyundai. Sebagai sesama pemain Richard Burns Rally, gak mungkin TDC gak submit nama ini, My Goat Gryazin yang rajin streaming dan push rank RBR. Tapi musim ini Gryazin sangat underperform dibanding musim 2023 dan 2024 lalu. Namun di mobil settingan lain seperti punya Delta Movisport dan J2X, Gryazin bisa perform. Gryazin juga sudah berpengalaman bawa Hyundai sebelumnya, meski i20 R5. Dan Gryazin juga bisa bawa uang semisal Hyundai butuh. Yang perlu dipertimbangkan Hyundai adalah Gryazin sudah diincar lansia buat musim 2026 dan 2027. Meski rumor yang beredar, belum ada tanda tangan hitam di atas putih. Ya elah, ada Rosell, bete gue. Hyundai butuh spesialis tarmac, Rosell solusinya. Apalagi buat aspal halus kayak Monte Carlo dan Islas Canarias, Rosell adalah pilihan yang tepat. Yang jadi masalah adalah, sama seperti Gryazin, Rosell juga sudah diincar lansia untuk mengemudikan Upsilon HF Rally 2. Dan, sama seperti Gryazin juga, belum ada bukti bahwa Rosell sudah tanda tangan kontrak dengan tim berlogo gajah merah ini. Rosell si tarmac merchant. Betul, memang Mikko Martic adalah pemenang European Rally Championship tahun ini. Tapi menurut kita, ERC nggak ada apa-apanya dibanding WRC2. Mungkin butuh driver asal Estonia untuk menggantikan sang juara asal Estonia. Mungkin Hyundai butuh seorang Robert Virves. Virves menang di kelas WRC2 pada Rally Estonia dan podium di Rally Finlandia, apalagi dengan mobil yang tidak maksimal. Sama seperti Gryazin dan Lindholm, mereka bertiga bergabung dalam tim Talksport WRT yang sedang diambang bangkrut, makanya kurang perform tahun ini. Meski begitu, menurut TDC, Robert Virves masih terlalu mentah untuk kelas top flight, bukan opsi yang bijak untuk dipilih Hyundai. Ada satu lagi warga Estonia yang muncul di kepala, Rocket Romet alias Romet Jorgensen. Kalau nonton ERC di rally seri di Gion kemarin dan Kroasia, gila ini anak. Bisa nempelin John Armstrong, pantatin Mabellini sama Mikko Martic. P5 di rally Estonia kelas WRC2 dan P6 di rally Finlandia. Menang di Cambrian Rally, kejurnasnya British, dan itu semua dilakukan dengan Ford Fiesta Rally 2. Seekor Ford Fiesta Rally 2 lebih mirip odong-odong kalau dibandingkan dengan Fabia Ares Rally 2 dan GR Yaris Rally 2. Sama seperti Virves, Romet Jorgensen masih terlalu pemula untuk dinaikkan ke Rally 1. Elfyn Evans in a Hyundai? What? Kalaupun ini terjadi, sangat-sangat kontroversial. Dengan performa Evans tahun ini, aji gile itu kemarin power stage di Jepang, Prime Evans is here. Sangat tidak mungkin Evans belum tanda tangan kontrak dengan Toyota, setidaknya sampai 2027. Misal pun belum tanda tangan kontrak, jelas Evans gak mau ada di bayang-bayang Ogier. Sekelas Neuville sih nggak ada apa-apanya dibanding Evans. Nasib karir Evans sekarang ada di tangan Yuha Kankkunen dan Akio Toyoda. Mereka lebih berani nendang siapa? Nendang Evans atau nendang Katsuta dari tim. Mikkelsen bukan nama yang asing di pabrik Alzenau. Dari 2017 sampai 2019, lalu di tahun 2024, Mikkelsen sudah pernah dikontrak Hyundai. Tapi sepanjang tahun 2025, Mikkelsen hanya 2 kali balapan, bukan prospek yang bagus untuk langsung dinaikkan ke Rally 1.
2025 menjadi catatan yang kurang impresif bagi Martin Sess. Gua ngetiknya Martin Sess mulu anjing. Tapi kalau Hyundai mencari driver usia muda, sudah pernah nyetir Rally One, tidak terlalu mengecewakan, bisa jadi Martins adalah solusi sementara. Memang betul, Sess sering tidak konsisten dan cuma bisa nyetir kencang di Latvia dan Polandia. Tapi setidaknya, untuk menambah lubang yang kosong, Sess bisa dipertimbangkan oleh Hyundai. Lubang inkonsisten yang tidak bisa diisi oleh Sess bisa ditambah lagi oleh SAPK Lappi. Again, bukan solusi permanen, tapi ini solusi seadanya yang tersedia. Apalagi Lappi di tahun ini jadi juara nasional di Rally Finlandia. Lappi juga bukan nama baru di dunia Rally One dan di Hyundai. Hyundai pun mungkin udah kepikiran nama Lappi. Kalau TDC disuruh milih siapa aja yang harus nyetir mobil nomor 3 untuk membantu Neuville dan Formeau di tahun 2026, ada 4 nama yang TDC akan berikan untuk Hyundai. Dengan 4 nama ini dipisah untuk rally aspal dan rally gravel. Untuk rally aspal, mobil ketiga bisa diisi Johan Rosell dan Nikolai Gryazin, saling sharing mobil. Johan Rosell sudah paten dan jaminan sebagai masternya aspal, khusus untuk rally dengan aspal yang halus seperti Monte Carlo dan Islas Canarias. Nikolai Gryazin khusus untuk aspal negara Balkan seperti Kroasia. Untuk rally gravel, TDC mengusulkan 3 nama. SAPK Lappi untuk Finlandia dan gravel technical seperti Portugal, Chile, dan Paraguay. Martin Sess untuk rally high speed seperti Estonia dan Finlandia. Nikolai Gryazin untuk rally gravel kasar seperti Sardinia, Akropolis, Safari, dan Saudi. Apakah keputusan Tanak untuk pensiun mengagetkan? Buat TDC sih enggak. Siapa yang nggak kesel disuruh nyetir labi-labi Alzenau? Seandainya Tanak dulu stay sama Toyota, entah udah berapa title bisa dimenangi. Dari menang Pirelli Star Driver, berenang di Waduk Meksiko, bisa dilihat videonya, menang title di 2019. What a journey. Terima kasih Tanak sudah pernah menang title di tahun 2019, pakai Yaris busuk tahun itu. Mogok mulu anjir. Setelah Saudi, Tanak akhirnya bisa scroll Facebook seharian. Atau join ITZY kayak Neuville. Anyway, menurut kalian, siapa yang cocok buat gantiin Tanak? Apakah sama seperti TDC? Atau malah kalian ngide nyaranin Rian Nirman buat gantiin Tanak? Tulis di komen. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Natalius Pigai, Blue Kutuk. Goodbye.